Bab 23, disaksikan seluruh orang. Seketika itu, tatapan mata seluruh orang pun tertuju pada Lexi. Kakak, benar dia, benar-benar dia. Yumi memandangi wanita yang tersorot cahaya lampu dengan terang itu sambil berteriak. Ia langsung bangkit berdiri sambil mencari sosok Jerry. Seluruh keluarga Qin pun tercengang melihat hal itu. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Fred sangat tidak percaya. Tuan Besar Qin juga membelalakan kedua matanya, jangan-jangan, semua ini adalah perbuatan sampah itu. Mana mungkin? Saat itu, tidak hanya keluarga Qin, seluruh orang pun juga tercengang. Sebagai wanita tercantik nomor 1 di Jiangsu, Lexi Qin sangatlah terkenal. Kejadian 5 tahun lalu saat ia menikah dengan Jerry Yang, telah menjadi bahan lelucon yang tersebar di seluruh Jiangsu. Saat mendengar kabar kedua yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, mereka merasa sedikit familiar, namun sampai saat ini, barulah mereka mengetahui kebenarannya. Namun tepat saat semua orang merasa terkejut, sorot lampu itu tiba-tiba berpindah, dan menyatu ke arah seorang wanita lainnya, kemudian ke arah wanita lainnya lagi, terus berpindah ke 5-6 wanita baru berhenti. Tadi kami hanya bercanda saja dengan para hadirin sekalian, karena sang suami tersebut tidak bersedia untuk membocorkan identitasnya, mohon dimaklumi. Pesta malam ini berakhir di sini, terima kasih atas kedatangan para hadirin sekalian. Kata pembawa acara itu sambil tersenyum tiba-tiba. Sudah kubilang, mana mungkin si sampah itu. Seluruh keluarga Qin pun menghela nafas lega. Namun orang lain tidak ada yang merasa selega keluarga Qin. Banyak orang yang merasa bahwa hal ini belum tentu merupakan sebuah lelucon. Bagaimanapun, cerita yang dikatakan oleh sang pembawa acara tadi sangat mirip dengan cerita 5 tahun yang lalu. Tadi sesaat ketika cahaya lampu menyorot ke dirinya, Lexi merasa bahwa seisi pesta malam ini adalah perbuatan Jerry yang ia siapkan untuknya. Namun pesta sudah berakhir, dia tidak melihat Jerry, tiba-tiba hatinya pun merasa sedikit kecewa. Kalau begitu aku pergi dulu, katanya pada yang lainnya, lalu bangkit berdiri dan hendak pergi. Baru saja ia keluar dari hotel, seorang wanita mendatanginya. Maaf, apa Anda Nona Lexi Qin? Benar, Anda siapa? Lexi tidak mengenal wanita itu. Wanita itu tersenyum, bos kami ingin membicarakan tentang masa depan grup Sanhe, entah apakah Nona Qin tertarik. Seketika Lexi pun merasa senang, meskipun perusahaannya telah digunakan sebagai bayaran ganti rugi oleh keluarga Qin. Tapi bagaimanapun perusahaan itu adalah kerja kerasnya, meskipun tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya, tapi kalau dia bisa tetap bekerja untuk grup Sanhe, dia juga bersedia. Malam ini begitu banyak konglomerat yang bersedia bekerja sama dengan grup Sanhe, Lexi tidak merasa sedih, malah merasa jauh lebih baik daripada dikuasai oleh keluarga Qin. Ia pun naik ke atas lift bersama wanita itu, ke lantai tertinggi. Di saat bersamaan, di dalam aula pesta, tiba-tiba ada yang bertanya, pembawa acara, tadi kau hanya mengatakan 2 kabar saja, bukankah masih ada yang ketiga? Pembawa acara yang masih belum turun panggung itu tersenyum misterius. Kabar ketiga adalah, sang suami itu akan melamar wanita pujaan hatinya di puncak Starlight Garden Hotel. Untuk membayar kesalahan masa lalunya, berikutnya, mari kita semua keluar untuk menyaksikan momen paling bahagia ini. Starlight Garden Hotel adalah bangunan tertinggi di Jiangsu. Gedung ini disebut Starlight karena 2 alasan. Yang pertama, seluruh lantai teratas dari Starlight Garden Hotel terbuat dari kaca. Saat malam tiba, seisi lantai teratas tampak seperti bintang yang bersinar sangat terang. Alasan kedua, seluruh atap lantai teratas terbuat dari 2 lapisan kaca, dengan desain teropong, di lantai teratas sama seperti berdiri di depan sebuah teropong pengamat langit raksasa, yang dapat melihat bintang di langit dengan jelas. Di bawah ajakan sang pembawa acara, seluruh orang pun tiba di luar hotel, dan mendongak melihat ke lantai teratas. Namun gedung itu terlalu tinggi, mereka hanya bisa melihat lantai teratas tampak seperti sebuah bintang yang bersinar, sama sekali tidak bisa melihat kejadian di dalamnya. Bibi, Papa juga bilang hari ini dia akan membawa Mama pergi, mereka tidak membawaku. Happy cemberut,
bersandar dalam pelukan Yumi dengan muka memelas. Dasar anak tidak berbakti, beraninya masih berhubungan dengan sampah itu, kata Yuri kesal. Ma, mungkin saja yang di atas itu adalah kakak dan kakak ipar, kata Yumi sambil menunjuk ke lantai teratas. Tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa dingin dari sebelah mereka. Sampah itu, sepertinya bunga saja tidak bisa belikan. Lalu ada orang yang mengejek lagi, lihatlah sebesar apa skala pesta ulang tahun pernikahan orang ini. Mungkin kakakmu sedang bersembunyi di suatu tempat untuk menangis iri. Para anggota keluarga Qin berjalan kemari. Bagaimanapun kami juga adalah tamu spesial di kursi depan. Jauh lebih baik daripada para anjing penjaga yang duduk di paling belakang kan, kata Yumi. Siapa yang kau bilang anjing penjaga? Seketika Fred pun marah, ia maju ke depan, hendak menamparkan Yumi. Yuri langsung menarik Yumi ke belakangnya, coba kalau kau berani menyentuh putriku. Dia adalah orang yang akan menikah dengan keluarga Su. Jangan membual, kalau tidak ada keluarga Qin, kalian bukan siapa-siapa, kata Fred kesal. Tiba-tiba, pemuda yang tadi datang untuk menjemput Yumi dan yang lainnya pun datang. Dengan hormat ia berkata, Nona Qin, acaranya masih belum selesai, Komisaris Su takut kalian kelelahan, sengaja memesan kafe yang ada di seberang, kalian dapat melihat kejadian di sini dari sana. Baru saja Yumi hendak menolaknya, Yuri langsung berkata, keluarga Besan memang benar-benar perhatian, kalau begitu kami ke sana ya. Lalu, Yuri pun melotot sejenak ke arah Tuan Besar Qin, lalu pergi di hadapan tatapan orang-orang yang iri itu. Di saat itu pula, Lesi baru saja tiba di lantai teratas, pintu lift terbuka, dan ia pun terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Di dalam ruangan yang sangat luas itu, selain perimeter dan kubahnya, terbuat dari kaca, dilihat dari sana ia dapat langsung melihat pemandangan malam seluruh Jiangsu. Namun yang paling ia sukai adalah, ia langsung dapat melihat lautan bintang di langit saat ia mengangkat kepalanya, seolah saat ia mengangkat tangannya, ia dapat meraba bintang-bintang itu. Lantai di ruangan itu penuh dengan kelopak bunga mawar, di depan jendela di hadapannya, berdirilah sesosok pria yang sedang mengenakan setelan seragam tentara, berdiri dengan meletakkan tangan di belakang punggungnya, memandangi pemandangan malam Jiangsu. Bayangan punggung itu, membuat Lesi merasa sangat familiar. Tingginya, postur tubuhnya, cara berdirinya, sama persis dengan orang itu, satu-satunya yang berbeda adalah acara berpakaiannya. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya dengan Jerry. Kabar kedua yang dikatakan oleh pembawa acara tadi sama persis seperti ceritanya, jangan-jangan. Nafas Lesi tiba-tiba berubah cepat. Tiba-tiba, bayangan punggung yang berdiri di sana pun membalikkan badannya. Saat melihat wajah yang sangat familiar itu, Lesi benar-benar tercengang. Ternyata benar dia. Dia yang saat ini sedang mengenakan seragam tentara berwarna hijau, mengenakan topi dengan lambang negara di kepalanya, mengenakan sepasang sepatu boots hitam, depan dadanya penuh dengan lencana yang bersinar terang, pria itu berjalan selangkah demi selangkah ke hadapannya. Ternyata benar kau, kedua mata Lesi memerah, suaranya sedikit gemetaran. Jerry mengangguk, dengan serius ia berkata, 5 tahun ini, karena aku telah membuatmu terlalu menderita, menerpa banyak sekali cacian dan makian, sekarang, aku bersumpah atas seragam di tubuhku ini, mulai hari ini, aku tidak akan membuatmu terluka sedikit pun. Brak. Baru saja selesai bicara, Jerry langsung berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah cincin yang memancarkan cahaya merah muda, itu adalah cincin berlian Pink Star seharga 500 juta RMB yang tadi dilihat Lesi di pesta. Lesi Qin, aku mencintaimu, apa kau bersedia menikah denganku? Tanya Jerry dengan sepenuh hati. Lalu, sebuah suara melodi yang indah pun terdengar, beberapa helikopter mengitari lantai atas Starlight Garden Hotel, seketika, kelopak-kelopak bunga mawar itu pun berterbangan. Seperti air mancur yang terbuat dari bunga mawar, kelopak-kelopak mawar itu langsung memenuhi seluruh hotel. Suara kembang api terdengar kencang, sedetik kemudian, langit pun penuh dengan kembang api yang berwarna-warni tanpa henti.
Lesi memandangi pria yang sedang berlutut di hadapannya itu dengan tercengang, wajahnya penuh dengan air mata. Bersambung.